Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi pada kali ini di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana video sebelumnya kita membuat database, membuat table ya. Dan di sini saya akan menambahkan fitur edit. Oke, menambahkan fitur edit. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke. Nah, di sini yang pertama kalian lakukan, kalian bikin ini echo tdt button on click untuk buttonnya, dan di sini location.href href edit.php ini untuk ngelink ke edit.php artikel, dan ini artikel underscore id. Lalu $row artikel underscore id. Oh, my baterai guys. Wait. Lalu di sini edit artikel. Lalu jangan lupa di sini kasih penutupnya, penutup button, dan sini td, dan di sini titik koma. Di sini juga saya akan menambahkan fitur delete juga seperti yang di atas, akan tapi di sini kita ganti menjadi delete, dan di sini pun diganti juga jadi delete ya guys. Oke. Dan sekarang kita menuju file edit.php. Oke. Nah, ini kita bikin paragraf kode PHP-nya dan penutupnya di sini. Lalu kita kasih include koneksi.php. Nah, kode ini digunakan untuk menyisipkan file koneksi PHP ke dalam file edit PHP. Oke. Dengan menyisipkan file ini, kita dapat menggunakan koneksi ke database yang telah ditetapkan di dalam file koneksi.php. Oke. Lalu di sini kita akan menginisialisasi variabel pesan kesalahan. Oke, jadi ini adalah $error underscore message dengan string kosong. Nah, kode ini digunakan untuk menginisialisasi variabel error dengan nilai string kosong. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan pesan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses. Oke, selanjutnya yang di bawahnya ada $success underscore message dengan string kosong juga, yang mana kode ini digunakan untuk menginisialisasi variabel sukses dengan nilai string kosong. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan pesan keberhasilan yang mungkin terjadi selama proses. Oke. Nah, jadi yang ini untuk yang berhasil, dan ini yang untuk yang kesalahan. Ya, ini berhasil, sukses. Oke. Lalu kita akan rest of your code. Ya. Oke. Sini if if result ini yang ini dulu ya, yang untuk periksa apakah artikel ID telah diatur dalam URL. Oke. Dan sini kalian ketik if buka kurung insert dan buka kurung lagi $_get, di sini buka kurung lagi artikel underscore ID, dan jangan lupa ada penutupnya. Oke. Jadi if insert $get artikel ID ini, kode ini digunakan untuk memeriksa apakah parameter artikel ID telah diatur dalam URL. Jika iya, maka kode yang di dalam blok if ini akan dieksekusi. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan apakah kita sedang dalam proses mengedit artikel yang sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilai artikel ID dari URL. Oke. Jadi ini $article underscore ID sama dengan $_get buka kurung string, dalam string kita beri artikel underscore ID, dan sini jangan lupa kasih penutupnya itu titik koma.
Nah, jadi kode ini tuh digunakan untuk mengambil nilai artikel ID dari URL dan menyimpannya ke dalam variabel artikel ID. Nah, nilai ini akan digunakan untuk mengidentifikasi artikel yang akan diedit. Oke, lanjut ke sini. Rest of your code. Nah, di sini $result sama dengan mysql_query connect $koneksi select from article where article_id dan $article_id, dan sini jangan lupa kasih penutupnya titik koma. Jadi kode ini digunakan untuk memeriksa apakah query berhasil dijalankan dan apakah ada setidaknya satu baris data yang ditemukan. Nah, jika iya, maka kode di dalam blok if kode ini digunakan untuk menjalankan query SQL yang mengambil data dari tabel artikel. Nah, berdasarkan nilai artikel ID yang diterima. Nah, hasil query ini akan disimpan dalam variabel result. Oke. Lalu di sini if $result dan MySQL nom rows $result and sini 0. Oke, nah kode ini akan digunakan untuk memeriksa apakah query berhasil dijalankan dan apakah ada setidaknya satu baris data yang ditemukan. Nah, jika iya, maka kode di dalam blok if ini maka kode if di dalam blok if ini akan dieksekusi. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang akan diedit memang ada dalam database. Dan selanjutnya ini $article_data MySQL fetch array $result. Oke, jadi kode ini digunakan untuk mengambil data hasil query dan bentuk array dan menyimpannya ke dalam variabel artikel data. Dengan demikian, kita dapat mengakses nilai-nilai dari artikel yang akan diedit. Selanjutnya yang $user_id, $article_data, dan user_id. Nah, jadi kode ini tuh untuk digunakan untuk mengambil nilai user ID dari array artikel data dan menyimpannya ke dalam variabel user_id. Nah, nilai ini akan digunakan untuk menampilkan atau mengupdate informasi Jadi kode ini tuh digunakan untuk mengambil nilai user_id dari array article_data dan menyimpannya ke dalam variabel user ID. Nah, nilai ini akan digunakan untuk menampilkan atau mengupdate informasi pengguna yang menulis artikel. Nah, lalu $judul sama dengan $article_data dan dalam kurung judul, dan jangan lupa dikasih penutupnya ini ya. Nah, kode ini digunakan untuk mengambil nilai judul dari array artikel data dan menyimpannya ke dalam variabel judul. Nah, nilai ini akan digunakan untuk menampilkan atau mengupdate judul artikel. Lalu yang $isi $article_data dalam kurung isi titik koma. Nah, isi ini kode ini digunakan untuk mengambil nilai isi dari array artikel data dan menyimpannya ke dalam variabel isi. Oke, variabel isi. Lalu nilai ini akan digunakan untuk menampilkan atau mengupdate isi artikel. Oke, lalu else
else ini tuh jika query tidak berhasil dijalankan atau tidak ada data yang ditemukan, maka kode di dalam block else akan dieksekusi. Hal ini dilakukan untuk menangani kasus ketika artikel yang akan diedit tidak ada dalam database. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tag HTML. Oke, jadi HTML ini menandai awal dari dokumen. Nah, selanjutnya head. Oke, kalian pasti sudah tahu ya, head itu digunakan untuk menyertakan informasi tentang halaman web seperti judul, tag, dan script. Lalu title. Title juga digunakan untuk menentukan judul halaman web. Isi dari tag ini akan ditampilkan di title bar atau tab browser. Lalu body. Nah, body ini menandai awal dari konten utama halaman web. Oke. Lalu href ini, href index.php home ini tuh untuk mengelink ke halaman home. Halaman home-nya itu ada di index.php. Nah, halaman sini. Ini halaman home kita. Oke, jadi dia ngelink ke halaman sini. Oke, lalu ini PHP lagi, kita pakai PHP. Lalu di sini if empty error message ini adalah kode PHP. Ini kode PHP yang digunakan kode PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah variabel error message berisi pesan kesalahan. Jika iya, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Kode ini digunakan untuk menampilkan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses. Oke. Nah, ini nih kode if ini. Oke, sukses error message seperti yang tadi, yang awal, error message dan sukses message. Oke. Ini penutup PHP-nya, dan sini penutup body, sini penutup HTML yang ini. Oke. Lalu from. Ini from, itu bikin from action from action method post. Ini tuh digunakan untuk membuat from HTML pada kasus ini. Nah, from ini digunakan untuk mengirim data artikel yang telah diedit ke server melalui metode post. Oke, melalui metode post. Lalu ini input type text. Oke, input text. Oke. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk membuat input file pada form. Pada kasus ini, tag ini digunakan untuk membuat input file dengan type text untuk judul artikel. Nilai dari input file ini diisi dengan variabel judul menggunakan sintaks PHP. Oke. Lalu ini input type submit, name update, dan value update. Oke, jadi ini digunakan untuk membuat tombol submit pada form. Pada kasus ini, tag ini digunakan untuk membuat tombol submit dengan teks simpan. Oke. Dan ini tr table from untuk menandai akhir dari from HTML. Oke, penutupnya. Lalu ini juga sama ya, ngelink juga ke halaman index.php sama seperti ini. Kalau ini juga kalau dihilangin juga tidak mau apa. Tapi di sini saya akan ada aja mengisi ya seperti itu.
Oke, sekarang kita akan melihat hasilnya untuk edit. Kita akan melihat hasilnya dan ini edit. Nah, misalkan di sini saya akan mengedit yang user ID yang 10. Oke, ini sini judulnya yes ya. Saya akan edit menjadi oke. Ya, seperti ini. Oke. Update, lalu kita balik lagi ke home yang seperti tadi yang link Ahref. Nah, ini balik ke halaman index.php. Nah, halaman ke home. Nah, ini sudah terupdate menjadi oke. Oke, ini sudah terupdate menjadi oke. Nah, coba kita akan update lagi menjadi yes. Enter, lalu balik home. Nah, di sini juga sudah terupdate lagi menjadi yes. Oke. Nah, ini juga sudah ada yang fitur delete-nya. Oke. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys and see you next time. Bye. Goodbye.